Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Latifah Hawa dengan NIM 2019-017-001 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Pemahaman Tripantangan terhadap Niat Berperilaku Etis Calon Auditor. Latar belakang penelitian ini. Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk memberi keyakinan yang mewadai untuk menilai kewajaran suatu laporan keuangan. Fenomena terkait dengan perilaku kegagalan auditor yang dialami oleh partner lokal Deloitte Indonesia dikarenakan ketidaksesuaian pengungkapan opini yang diberikan terhadap kondisi laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance yang sebenarnya. Akuntansi publik dan kantor akuntan publik SBE tersebut dikenakan sanksi administrasi karena melakukan pelanggaran terhadap prosedur audit serta standar profesi dianggap lalai karena memberikan opini wajar tanpa pengecualian dan melakukan manipulasi serta memalsukan data terhadap jasa yang diberikan, keterbatasan pemahaman mengenai pengadilan sistem klien, bukti audit yang belum cukup dan tepat, serta pelaksanaan prosedur audit merupakan hal-hal yang belum terpenuhi sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan auditor. Dari fenomena di atas, terbukti masih banyak terjadi di Indonesia yang mengalami perilaku kegagalan auditor yang mengakibatkan pelanggaran terhadap prosedur audit. Hipotesis penelitian ini, yang pertama, kompetensi berpengaruh positif terhadap niat berperilaku etis calon auditor. Hipotesis kedua, independensi berpengaruh positif terhadap niat berperilaku etis calon auditor. Yang ketiga, tripantangan berpengaruh positif terhadap niat berperilaku etis calon auditor. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah convention sampling. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan suatu data yang telah terkumpul tanpa maksud membuat kesimpulan. Yang kedua, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dilakukan pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square yang terdiri dari yang pertama, uji normalitas, yang kedua, uji multikolineritas, yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji hipotesis yang terdiri dari yang pertama, uji fit model, yang kedua, uji koefisien determinasi, yang ketiga, uji nilai T. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Uji kualitas data. Berdasarkan uji validitas, disimpulkan bahwa semua item pertanyaan valid. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai percent correlation lebih besar dari R-tabel di atas 0,05 dan nilai signifikansinya di bawah nilai alfa yaitu 0,05. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan telah reliable. Hal ini dibuktikan dengan nilai Converge alpha lebih besar dari 0,06. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Kolmogorov Smimov sebesar 1,030 dan nilai signifikansinya 0,240, yang berarti lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05, yang berarti residual terdistribusi secara normal, sehingga memperkuat normalitas pada model regresi pada penelitian ini. Selanjutnya, uji multikolineritas. Hasil pengujian ini merupakan terbebas dari masalah multikolineritas. Hal ini dibuktikan dengan nilai tolerance lebih besar dari 0,01 dan nilai variance inversion factor atau VIF lebih kecil dari 10.
Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil heteros, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini didukung dengan nilai signifikansi dari masing-masing variabel yang didapat di atas 0,05. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama, uji fit model. F hitung 53,987 lebih besar dari F tabel 3,09 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga dengan model dalam penelitian ini dapat dikatakan fit. Yang kedua, uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel tersebut diketahui nilai R² adalah 0,611. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi, independensi, dan ajaran ketamahasiswaan Tripantangan mempengaruhi niat berperilaku etis calon auditor sebesar 0,623 atau 61,1%. Sehingga sisanya 38,9% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini. Selanjutnya, uji T. Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap niat berperilaku etis calon auditor. Dapat dilihat dari T hitung 2,907 lebih besar dari T tabel 1,98422. Standar koefisien atau beta sebesar 0,186 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,005. Berdasarkan hasil data, di atas tingkat signifikansi 0,005 lebih besar dari 0,05. Jadi, kompetensi berpengaruh positif terhadap niat berperilaku etis calon auditor. Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap niat berperilaku etis calon auditor. Dapat dilihat dari T hitung 11,688% lebih besar dari T tabel 1,98422. Standar koefisien atau beta sebesar 0,736 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,000. Berdasarkan hasil olah data di atas, tingkat signifikansi 0,000 lebih besar dari 0,05. Jadi, independensi berpengaruh positif terhadap niat berperilaku etis calon auditor. Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa Tripantangan terhadap niat berperilaku etis calon auditor adalah tidak signifikan. Ditandai dengan T hitung 0,909 lebih kecil dari T tabel 1,98422. Standar koefisien atau beta sebesar 0,057. Dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,366. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, T hitung 0,909 lebih kecil dari T tabel 1,98422 dengan signifikansinya 0,36. Oleh karena itu, Tripantangan terhadap niat berperilaku etis calon auditor tidak terdukung. Artinya, pemahaman Tripantangan tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku etis calon auditor. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh positif terhadap niat berperilaku etis calon auditor. Sedangkan, ajaran Tripantangan tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku etis calon auditor. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.